Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta, membeli bunga untuk kenangan. Jawablah salam dari saya walaupun tidak berjabat tangan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Perkenalkan, saya Anggi Lestari Purnama dari jurusan PGSD UPI Kampus Purwakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang artikel ilmiah yang saya buat. Namun sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Hafiziani Eka Putri yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ini. Artikel ilmiah yang saya buat berjudul Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Sekolah Pedesaan. Sejak tanggal 2 Maret 2020, kasus COVID-19 sampai sekarang di Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Diduga COVID-19 pertama kali muncul di Wuhan, Provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Kondisi tersebut sangat mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Untuk memutus mata rantai penularan virus COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan pembatasan sosial. Salah satunya adalah kebijakan belajar online atau belajar dalam jaringan untuk seluruh siswa, siswi maupun mahasiswa atau mahasiswi. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran secara online dengan menggunakan akses internet dan media digital lainnya, agar proses belajar mengajar tetap terlaksana dan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan terpenuhi dengan baik. Nah, pembelajaran secara daring yang menggunakan sumber belajar elektronik atau e-learning dengan teknologi yang canggih belum tentu dapat menggantikan pelaksanaan pembelajaran secara offline, karena pembelajaran secara offline lebih efektif dibandingkan pembelajaran secara online. Dalam berinteraksi baik antar siswa dengan guru maupun sebaliknya, itu cenderung lebih baik dengan pembelajaran secara offline. Nah, tentunya kebijakan demi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu tidak dapat dipastikan akan berjalan sebagaimana mestinya. Di semua kalangan pasti terdapat banyak sekali hambatan, khususnya di sekolah-sekolah pedesaan yang kekurangan fasilitas seperti teknologi terpadu yang berfungsi untuk menunjang proses belajar mengajar, bahkan biaya serta fasilitas yang tidak memadai antara guru dengan siswa juga tidak seefektif yang diharapkan. Nah, oleh karena itu diadakannya penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai keefektifan sistem pembelajaran online di sekolah pedesaan pada masa pandemi COVID-19 di Sindangkerta, Bandung Barat. Baik, setelah saya melakukan wawancara dengan mengisi Google Form yang sudah saya bagikan kepada 7 subjek penelitian tersebut, maka hasilnya adalah pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah dasar wilayah Bandung Barat tersebut berjalan dengan lancar. Namun dirasakan sebagian besar guru dan wali murid, kemudian peserta didik kurang ideal dibandingkan dengan pembelajaran secara tatap muka. Nah, komunikasi juga yang terjalin itu sangat kurang lancar. Nah, menyebabkan materi juga menjadi sulit dipahami, terutama materi perhitungan seperti matematika. Hal tersebut ditambah dengan ungkapan responden yang mengatakan bahwa guru hanya fokus mengirimkan tugas ketimbang materi. Selain itu, pembelajaran daring dinilai oleh sebagian responden kurang efektif karena beberapa aplikasi koneksinya lancar, terkadang boros kuota. Nah, hasil belajar dari peserta didik ada yang kurang memuaskan, cukup memuaskan, hingga baik. Dari kedua peserta didik tersebut menyebutkan jika hasil belajarnya kurang memuaskan karena materi yang dipahami lebih sedikit daripada pembelajaran tatap muka di kelas. Terlebih tugas-tugas yang diberikan yaitu pada umumnya merangkum materi-materi pelajaran. Hal tersebut membuat peserta didik kurang dapat memahami isi dari materi yang mereka pelajari. Kemudian tingkat motivasi belajarnya pun menjadi rendah karena pembelajaran daring. Nah, keberhasilan sistem pembelajaran daring sangat tergantung dari beberapa komponen,
komponen, baik peserta didik, guru, peran orang tua, sumber belajar, maupun teknologi informasi. Komponen-komponen tersebut harus ikut terlibat supaya benar-benar dapat meningkatkan kualitas peserta didik, baik dalam segi afektif, kognitif, maupun psikomotornya. Pembelajaran daring dinilai oleh sebagian responden efektif jika diterapkan pada masa pandemi COVID-19 karena berkaitan dengan protokol pencegahan COVID-19. Baik, kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil pembahasan atau penelitian tersebut yaitu kesimpulannya bahwa pelaksanaan pembelajaran daring untuk sekolah dasar di wilayah Sindangkerta, Bandung Barat kurang efektif karena sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Pengaruh ekonomi dan ketidaksiapan teknologi juga menjadi hambatan dalam berlangsungnya kegiatan pembelajaran secara online. Nah, saran dari peneliti untuk para guru dituntut harus mampu mendesain kegiatan belajar dari rumah secara lebih ringan, kreatif, namun efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media yang tepat sesuai dengan materi yang hendak disampaikan. Jenis tugas juga yang diberikannya harus dirancang sedemikian rupa hingga siswa tetap semangat dalam belajar secara daring dan tidak menjadi beban psikis walaupun kegiatan belajar dari rumah dengan dilakukan secara daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Guru juga perlu lebih memberi pemahaman kepada siswa bahwa tugas yang diberikan itu bukanlah sebuah beban yang menjadi kewajiban untuk diselesaikan, tetapi adalah sebuah proses yang harus dilalui untuk mempermudah siswa dalam memahami materi ini. Baik, alhamdulillah pembahasan tentang artikel ilmiah yang saya buat sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.